Kacau sekali cara bermain timnas Indonesia ditambah mental bertandingnya yang sangat buruk. Hasilnya kita kalah dari Pakistan 0-2 dan tentu saja ini sepertinya mengubur mimpi Garuda Pertiwi untuk bisa tampil di putaran final. Kemudian catatan lagi, Pak Ketua Umum Erick Thohir, tolong segera realisasikan janji Anda untuk menggelar Liga Indonesia. Dan yang menjadi heran saya ini pada pelatih kita, kenapa di saat-saat genting kita harus meraih kemenangan, di situ juga melakukan eksperimen perubahan-perubahan line up. Wah, kacau. Sobat-sobat Papatola TV dimanapun kalian berada, kita kembali ketemu lagi di video-video Papatola, dan kali ini adalah video review match antara Indonesia menghadapi Pakistan di babak kualifikasi Piala Asia. Kita sudah mengetahui sendiri hasilnya, Indonesia kalah 2 gol, dan di saat optimisme kita yang begitu tinggi untuk bisa mengalahkan Pakistan setelah melihat hasil dari kemenangan kita menghadapi Kyrgyzstan, ditambah lagi dengan kehadiran Ketua Umum, ditambah lagi dengan dukungan penonton di stadion dan juga penonton di rumah yang menyaksikan pertandingan ini, tentu saja membumbung optimisme kita untuk bisa mengalahkan Pakistan. Apalagi ranking Pakistan sangat jauh di bawah Indonesia. Namun apa yang terjadi? Fakta di lapangan, kita kalah. Kenapa kita kalah? Beberapa hal yang akan kita kupas, tapi sebelumnya kita review dulu bagaimana jalannya pertandingan. Di babak pertama Indonesia ketika kick off dimulai langsung memberikan tekanan. Dan ini sepertinya instruksi dari pelatih ya, untuk mencuri gol, di mana kita benar-benar bermain terbuka, menyerang dan melakukan berbagai upaya menggeser bola dari sayap, dari kiri ke kanan, dan terus mengepung pertahanan dari Pakistan. Namun dalam 10 menit pertama serangan-serangan kita selalu kandas, karena Pakistan juga sepertinya sudah siap untuk diserang dan mereka punya kedisiplinan untuk menjaga garis pertahanan. Di samping itu juga memang kualitas finishing kita yang sangat jelek itu menambah kegagalan kita ya untuk bisa mencetak gol di awal-awal babak pertama. Sementara Pakistan sendiri akhirnya bisa mencetak gol ya, berawal dari umpan Nadia Khan. Di saat Indonesia terlalu asik menyerang, Pakistan malah melakukan satu serangan counter attack melalui sisi kanan, dan Nadia Khan langsung masuk menusuk ke jantung pertahanan Indonesia, mengalahkan Nahon ya. Dan di saat dia akan melakukan umpan ke cutback, di situ bola mengenai kaki Yumanda dan berbelok arah ke gawang Iris Dero, dan Indonesia tertinggal 0-1. Oke, no problem. Di babak pertama kita tertinggal 1-0, Indonesia masih bisa mencoba untuk bangkit. Namun sayangnya di saat tinggi-tingginya tensi untuk melakukan serangan, lagi-lagi kebobolan untuk kedua kalinya di menit 18. Di saat Indonesia diserang dan kesalahan pelanggaran dari Nahon di kotak penalti membuat Pakistan mendapatkan hadiah penalti dan berhasil dieksekusi dengan baik oleh Suha Hirani. Tertinggal 2-0, sepertinya mental anak-anak Garuda Pertiwi down, jatuh. Itu terlihat bagaimana mereka passing yang tidak lagi akurat, kemudian pergerakan bola yang tidak sesuai dengan skema ataupun game plan yang seharusnya tetap dimainkan. Ini adalah mental yang berbicara. Jadi Indonesia sepertinya punya kesan harus unggul duluan. Jadi kalau tertinggal itu merusak mentalitas bertanding, dan ini harus menjadi catatan dan evaluasi besar bagi tim untuk bagaimana bisa membalikkan mentalitas di saat tertinggal. Kita tahu bahwa memang menghadapi Pakistan itu menjadi satu pertandingan yang penting, karena dengan meraih kemenangan dengan Pakistan kita akan pertandingan terakhir akan serasa final dengan China Taipei. Di mana di pertandingan lain China Taipei juga berhasil mengalahkan Kyrgyzstan. Akibat tekanan-tekanan itu sepertinya tidak mampu membuat anak-anak Garuda Pertiwi bisa bermain nyaman. Dan tentu saja serangan-serangan yang selalu kandas dan dipaksakan dengan eksekusi tendangan di luar kotak penalti hanya menjadi serangan yang sia-sia dan membuat semakin panik kita lihat
pemain-pemain kita karena waktu terus berjalan dan Pakistan mulai merasa nyaman setelah unggul 2 gol. Indonesia bukan tidak punya peluang. Indonesia punya peluang dari tendangan keras Zahra Musdalifah, namun sayang tendangannya masih membentur mister gawang. Dan tentu Satoru Mizuki ya, Satoru Mochizuki, pelatih timnas Indonesia harus memutar otak dengan keras skema apa yang harus dimainkan di babak kedua. Yang menjadi pertanyaan adalah ya, kenapa dia tidak memainkan Isau Raps dan Rosdillah di awal seperti saat memainkan mereka di pertandingan Kirgistan? Kenapa memaksakan mereka di bangku cadangan? Dan ini tentu menjadi kehilangan ya daya gedor di sayap kiri dan sayap kanan. Karena Reva yang di sisi kanan boleh dikatakan sebenarnya masih di bawah dari Rosdillah. Dan juga masuknya Musdalifah menjadi duet striker dengan Seva Imut itu agak-agak membingungkan ya. Bukan kita bermaksud tidak menganggap Musdalifah bisa bermain di posisi itu, tapi why gitu loh, kenapa gitu. Eksperimen apa yang ingin dilakukan oleh pelatih kita ini? Itu jadi pertanyaan. Dan kemudian Papa melihat Claudia betul-betul underperform ya. Claudia Seneman kehilangan bola begitu mudah, membuka posisinya, membuka ruangnya tidak jelas ya, sehingga membuat Seva Imut kebingungan untuk mencari ruang pergerakan. Dan tentu saja ini semakin mudah bagi barisan defender Pakistan untuk menjaga dan mematikan Claudia. Satu lagi yang menjadi catatan, kualitas passing. Kualitas passing pemain kita boleh dikatakan hanya 2-3 pemain saja yang bagus, yang lain jelek semua. Jelek semua kualitas passingnya. Terutama kualitas kontrol ball. Kalau sudah bermain pendek di area kotak penalti lawan ataupun menjelang daerah kotak penalti, itu yang membuat kemudian akhirnya orang terakhir yang mendapatkan bola tidak punya pilihan selain melakukan tendangan ke arah gawang. Dan kualitas tendangannya juga masih jelek ya. Jadi sorry to say lah ya. Jadi kita walaupun jadi pendukung sejati timnas, tapi kalau permainannya buruk ya kita bilang buruk. Nggak boleh juga kita bela membabi buta ya. Jadi kalau memang hanya beginilah sebenarnya kemampuan terbaik kita, jadi memang kita belum layak untuk ikut Piala Asia. Belum layak. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan oleh media. Dan satu lagi untuk para pemain, kalian sekarang mulailah memutuskan ya. Kalian itu mau jadi pemain bola, membela timnas, atau mau jadi TikTokers. Karena ternyata banyak sekali dari kalian ini yang apa ya, yang ya bukan berarti tidak boleh bermedsos, tapi itu tadi karena kalian terlalu sering bermedsos dan ketika kalah ini akan jadi hal yang sangat disesalkan oleh para pendukung. Akhirnya jadi seperti itu. Makanya kalau jadi pemain bola profesional itu kalau belum berprestasi agak-agak dikurangilah gaya-gayaan ya. Boleh bergaya-gaya kalau sudah memang prestasinya bagus. Kalau masih di bawah-bawah begini, akhirnya kalian sendiri yang rugi kan. Lihat komen-komen netizen bagaimana menyerang ya. Kalian sebetulnya mau jadi tiktokers atau mau jadi selebgram atau mau jadi pemain bola, akhirnya begitu kan, menyerang personal. Walaupun sebenarnya itu tidak baik, tapi itu datangnya dari pemain sendiri ya, yang begitu sering mengupload joget-joget. Akhirnya semuanya, mana nih joget-jogetnya nih, joget-joget di lapangannya, kita kalah. Tapi nggak apa-apa sobat, ini bagus sekali ya. Paling tidak ini satu pengalaman besar bagi para pemain kita. Kalau Papa Tola sih memaklumi ya, karena masih jiwa muda, tapi itu pun makanya harus terus ya perbaikan kualitas mental bagi pemain-pemain kita. Termasuk juga bagaimana menghadapi dan mengelola media sosial masing-masing. Oke, pemain-pemainku, Garuda Pertiwi tetap semangat, Garuda di dada kalian. Kalian tetaplah sebagai juara ya di hati Papa Tola, kalian tetap yang terbaik saat ini. Tapi begitu pun jangan berpuas diri, jangan berbangga diri berlebihan. Boleh bangga tapi jangan berlebihan. Dan ini hasil yang sudah kita peroleh dan lakukan evaluasi, perbaiki diri. Dan kepada federasi, Papa Tola minta tolong segera direalisasikan Liga Sepak Bola Wanita Indonesia.
Oke sobat, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.